Shalom, bertemu lagi dengan Bapak ya dalam pelajaran tematik. Pada saat ini kita akan membahas tentang tema keempat, berbagai pekerjaan untuk kelas 4, muatan pelajaran IPA KD 3.8 dan 4.8 SD Maria Joseph Pontianak, tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ini masuk dalam pelajaran subtema 1 ya. Nah, di sini dikatakan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, kita tahu bahwa selama ini kita sangat bergantung dengan sumber daya alam yang ada. Nah, setiap manusia, setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam ini ya. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita juga harus memanfaatkan dengan secara baik ya, dengan diimbangi dengan kegiatan pelestarian agar tidak rusak. Kenapa harus kita melestarikan? Karena dengan adanya kita melestarikan sumber daya alam yang ada, tentu kita akan dapat menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam itu secara terus-menerus. Ya, apabila misalnya kita tidak melakukan pelestarian, maka itu akan rusak, bahkan bisa punah. Ya. Nah, lingkungan yang rusak itu sangat mengganggu keseimbangan alam, ya. Karena keseimbangan alam ini sangat penting kita jaga kelestariannya. Agar apa? Agar tidak terjadi bencana alam, ya, seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan ini, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik ya. Ya, bencana alam seperti banjir ini sering kita dapati. Karena apa? Karena tidak ada lagi atau tanaman atau pohon-pohon yang menjaga yang meresap air ya, sehingga air meluap. Nah, tanah longsor juga tidak ada yang menahan tanah, sehingga tanah bisa jatuh yang dari tempat yang tinggi bisa melongsor turun ke bawah. Kebakaran begitu juga ya. Nah, menjaga kelestarian ya atau keseimbangan lingkungan ini merupakan tugas kita ya, tugas kita sebagai masyarakat seluruhnya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang memang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan beserta manfaatnya ya. Yang pertama itu menanam tanaman bakau di wilayah pesisir untuk mencegah erosi dan abrasi laut. Nah, tanaman bakau dapat menyerap gelombang laut yang datang sehingga garis pantai tidak mudah terkikis. Nah, itu merupakan kegiatan yang pertama yang dapat kita lakukan ya apabila kita misalnya berada di daerah pesisir pantai. Yang kedua, membersihkan sungai dari lumpur dan sampah yang menumpuk. Pembersihan sungai secara berkala dapat memperlancar aliran dan mencegah banjir saat hujan. Nah, ini juga sangat penting apabila misalnya kita berada di daerah dekat sungai. Jadi jangan kita lalu membuang sampah di sungai tersebut, sehingga nanti kalau misalnya sampahnya menumpuk, tidak dikuras, bisa menyebabkan banjir. Nah, akibatnya kita sendiri yang mendapatkan, bukan orang lain. Maka dari itu kita mesti jaga kelestarian sungai tersebut. Selanjutnya, menanam tanaman hijau di sekitar lingkungan rumah. Nah, tanaman hijau menghasilkan udara yang segar yang dapat menyerap polusi di sekitar. Nah, menanam tanaman hijau ini juga sangat baik ya, agar udara di lingkungan kita semakin bersih dan semakin terjaga ya. Selanjutnya, mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Pengolahan limbah dapat mencegah pencemaran lingkungan. Nah, ini apabila misal kita berada di daerah dekat-dekat pabrik, nah maka harus kita lihat juga sebelum mereka membuang limbah-limbah pabrik itu, wajib itu kalau memang masih bisa diolah dulu ya.
sebelum dibuang, agar misalnya mencegah pencemaran lingkungan. Bila perlu harus ada tempat khusus untuk pembuangan limbah ini agar lingkungan kita juga terjaga, ya. Sekian penjelasan dari Bapak untuk subtema 1, ya, tema keempat. Kita lanjut ke subtema yang kedua, menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi bagi kelestarian sumber daya alam. Nah, pemanfaatan teknologi ini sangat sering ya kita gunakan untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Nah, banyak hal teknologi yang digunakan. Ada yang teknologi yang masih tradisional dan ada juga teknologi yang sudah modern, ya. Nah, bagi mereka yang berada di lingkungan kota yang bisa istilahnya menggunakan teknologi yang lebih canggih, maka akan mereka menggunakan teknologi yang modern. Nah, untuk daerah-daerah pedalaman karena beberapa hal belum mendukung, maka mereka masih menggunakan teknologi tradisional atau yang masih kuno, ya. Nah, di sini ada dampaknya. Ada dampak akibat penggunaan atau pemanfaatan teknologi bagi kelestarian sumber daya alam, ya. Pemanfaatan teknologi baik tradisional maupun modern digunakan untuk mengambil dan mengolah sumber daya alam. Nah, itulah salah satu guna teknologi tradisional maupun modern, ya. Dalam bidang pertanian contohnya teknologi tradisional digunakan untuk menumbuk padi menggunakan lumbung batu, ya. Nah, itu teknologi yang tradisional agar dari lumbung padi itu dapat menghasilkan beras, ya. Dari gabah menjadi beras, ditumbuk dulu, dijemur prosesnya sampailah ditumbuk dan sampai menjadi beras. Ya, itu proses secara tradisional. Nah, apabila secara modern bagaimana? Proses secara modern itu dijemur terus menggunakan mesin penggiling padi sehingga dapat menghasilkan beras, ya. Itu sudah secara tradisional, tidak repot-repot lagi, ya, tidak capek-capek lagi, tinggal kita gunakan alat teknologi yang sudah canggih yang sudah ada dibuat, ya. Hanya saja untuk mungkin di daerah pedalaman mungkin ada keterbatasan sehingga mungkin masih bisa cara yang dapat digunakan untuk mengolah gabah menjadi beras hanya dengan menggunakan lumbung batu atau penumbuk, ya, penumbuk padi. Nah, untuk mencegah dampak negatif, ya, dampak negatif kita harus memperhatikan hal-hal, ya, hal-hal yang dapat istilahnya menimbulkan dampak negatif, terutama yang digunakan dalam bidang perikanan, ya. Penggunaan teknologi penangkapan ikan semestinya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar sumber daya alam ikan terjamin kelestariannya, ya. Ini agar kita dapat menjaga juga kelestarian ekosistem di sungai atau ikan. Jadi kita mesti menggunakan teknologi penangkapan ikan itu yang ramah lingkungan untuk mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi, ya. Nah, saat ini masih ada yang menggunakan teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Contohnya itu penggunaan bom ikan dan pukat harimau. Ini sering kita dengar, ya. Nah, ini sangat tidak baik karena ini merusak ekosistem ikan, ya, sehingga bisa saja kita hanya sekali saja memanen ikan, misalnya di sungai itu, tidak dapat untuk berkepanjangan. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut sebaiknya kita melakukan atau memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu tidak menggunakan bahan peledak atau zat kimia berbahaya untuk penangkapan ikan, ya. Nah, yang kedua tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau karena dapat mengganggu daur hidup ikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memperhitungkan daur hidup ikan agar kelestariannya tetap terjaga. Nah, yang keempat,
menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ya, ini sangat penting yang keempat ini. Jadi apabila misalnya kita mau menangkap ikan, kita gunakanlah teknologi yang ramah lingkungan agar kita tetap dapat menikmati ikan secara terus-menerus. Jadi kita tidak misalnya membeli kemana-mana gitu, susah untuk makan ikan. Kalau misalnya habitatnya sudah rusak, sudah habis, ya kita tidak bisa mendapatkan ikan. Ya, maka dari itu kita wajib menjaganya, ya. Nah, teknologi juga digunakan untuk menangkap ikan ini, ya. Ada beberapa teknologi, ya, baik itu secara tradisional maupun secara modern, ya. Contoh teknologi tradisional misalnya nelayan melempar jala secara manual untuk menangkap ikan. Sementara itu, teknologi modern yang digunakan di dalam menangkap ikan berupa mesin penjala ikan. Nah, kalau di daerah-daerah kita masih menggunakan cara tradisional dalam menangkap ikan, ya. Dengan memancing, biasanya menggunakan jala. Nah, dengan pukat ikan juga ada, ya. Dengan misalnya ada perangkap yang digunakan untuk menangkap ikan, itu masih secara tradisional, ya. Kalau misalnya di laut itu sudah modern, ya, penangkapan ikannya sudah modern, sudah menggunakan mesin penjala ikan, jadi tidak repot-repot lagi, ya, sudah ada mesinnya sehingga bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak, tidak lama-lama bisa mendapatkan itu, ya, langsung. Nah, nelayan tradisional dan nelayan modern ini sama-sama harus memperhatikan, ya, kelestarian lingkungan. Misalnya nelayan sebaiknya menangkap ikan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Ini salah satu tugas baik itu nelayan tradisional ataupun nelayan modern, agar kelestarian lingkungan terutama daerah perairan ini terjaga lingkungannya, ya, agar ikannya juga tetap terjaga ekosistemnya. Nah, menangkap ikan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan, selain nelayan, seluruh masyarakat juga bertanggung jawabnya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Nah, berikut kegiatan yang dapat kita lakukan, ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kita mesti menggunakan cara-cara penangkapan ikan dengan hal-hal yang baik, ya. Misalnya kita tidak menggunakan bom atom atau pukat harimau, itu sangat penting, ya. Nah, kelestarian lingkungan juga dapat dijaga dengan kita menghemat penggunaan sumber daya alam, ya. Kita juga harus menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, berikut cara-cara, ya, yang dapat kita gunakan untuk menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama itu menggunakan air cucian sayur untuk menyiram tanaman. Ini salah satu kita menghemat penggunaan air, ya, sumber daya alam juga. Yang kedua, mematikan lampu dan membuka jendela saat siang hari. Nah, ini salah satu kita menghemat sumber energi, ya, sumber daya alam listrik. Listrik ini berarti kita mematikan lampu, lebih menggunakan sumber daya alam matahari, sinar dari luar, agar rumah kita tetap terang, ya, atau kamar kita tetap terang. Yang ketiga, menampung air di dalam bak untuk mandi, ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan air ledeng misalnya, jadi kita gunakan air hujan untuk mandi. Yang keempat, menggunakan kertas secara bijak. Nah, kertas ini seringkali, ya, kita menggunakan secara tidak bijak. Kita sering coret-coret, kita sobek-sobek, bahkan kita buang. Nah, di sini kita mesti menjaga menggunakan kertas secara bijak. Kita gunakanlah sebagaimana mestinya, ya. Walaupun kita mempunyai banyak buku, tapi gunakanlah sebaik mungkin, karena kita belajar secara terus-menerus, bukan hanya hari ini, ya. Selanjutnya, menggunakan air secukupnya. Nah, itu merupakan cara-cara kita memanfaatkan atau menghemat sumber daya alam, ya. Nah, kita memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, masyarakat harus
memanfaatkan sumber daya alam secara bijak ya. Pemanfaatan yang bijak dapat menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber daya di alam. Nah, sekian dari subtema yang kedua ya. Kita lanjut ke subtema yang ketiga. Nah, di sini yang bagian A menjelaskan akibat pemanfaatan sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Nah, dengan kita memanfaatkan ya sumber daya alam yang secara berlebihan, di sini tentu ada akibatnya yang mesti kita tanggung ya. Maka dari itu kita harus menggunakan sumber daya alam itu secara bijak dan efektif dengan baik ya, agar sumber daya alam kita tetap terjaga ya. Nah, di sini para perajin menggunakan bahan baku kayu untuk membuat kerajinan. Kayu tersebut biasanya berasal dari pepohonan di hutan ya. Nah, pengambilan kayu di hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, apabila misalnya kita sebagai pengrajin ya, pengrajin segala meja dan kursi, nah kita harus mengambil kebutuhan kayu-kayu di hutan itu secara bijak, jangan secara berlebihan, karena itu dapat menimbulkan akibat yang kurang baik ya. Akibatnya mungkin hutan bisa gundul karena pohon-pohonnya habis ditebang ya, bisa menyebabkan banjir, nanti bisa menyebabkan longsor. Nah, pemanfaatan hutan secara berlebihan ini menimbulkan akibat sebagai berikut. Yang pertama itu menghilangkan daerah resapan air hujan. Nah, ini akibat yang pertama. Yang kedua, meningkatkan suhu permukaan bumi atau global warming. Nah, sehingga udara kita menjadi panas ya, karena kita sudah tidak dapat berteduh lagi. Pohon-pohonnya sudah ditebang. Yang ketiga, mengurangi ketersediaan oksigen di bumi. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Apabila misalnya tidak ada pohon-pohon, jadi tidak ada lagi yang dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Tidak ada yang istilahnya membersihkan udara-udara kita di luar. Selanjutnya, menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor ataupun banjir bandang. Ini juga akibat dari kita menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Yang kelima, mengurangi sumber makanan dan habitat hewan di hutan. Nah, makanya sering kita mendapati binatang-binatang itu datang ke pemukiman kita karena mereka sudah tidak bisa makan lagi di hutan karena sudah habis ditebang, habitatnya sudah dirusak sehingga mereka susah untuk makan, sehingga mereka sampailah ke pemukiman kita atau ke rumah-rumah kita ya. Yang sering itu biasanya ular ya, karena tempatnya sudah tidak ada lagi, tempatnya sudah dirusak. Selanjutnya bagian B ya, menjelaskan pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, barang-barang bekas juga dapat kita manfaatkan ya. Nah, sebagai atau upaya kita untuk melestarikan sumber daya alam yang ada. Maka dari itu kita wajib ya memanfaatkan benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai, diolah menjadi barang yang berguna ya. Nah, pemanfaatan barang-barang tidak terpakai ini kita olah melalui kegiatan 4R ya. Apa itu 4R? 4R itu adalah reduce, reuse, resell, dan replace ya. Reduce yang pertama, ini adalah kegiatan mengurangi penggunaan suatu benda agar tidak menjadi sampah yang membahayakan kelestarian lingkungan. Ini untuk yang reduce. Contohnya itu mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan menggunakan tas kain. Itu kegiatan R yang pertama ya. Yang kedua adalah reuse. Ya, ini merupakan kegiatan menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Jadi barang-barang yang masih bisa dipakai kita gunakan kembali, jangan malah kita ganti dan kita buang. Ya, contohnya mengumpulkan pakaian layak pakai untuk disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, apabila misalnya kita sudah kebanyakan pakaian, ya pakaiannya itu jangan dibuang. Nah, sumbangkanlah, berikanlah kepada mereka yang masih bisa menggunakan pakaian tersebut ya.
Yang ketiga itu adalah recycle, ya. Ini kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi barang baru. Contohnya mengolah botol plastik menjadi pot tanaman. Nah, ini sering kita lakukan ya, banyak beberapa masyarakat yang menggunakan ini. Jadi kalau misalnya ada botol-botol minuman itu dipotong, bagi menjadi dua, bisa digunakan untuk pot tanaman ataupun sayur, ya. Bisa juga menjadi pot bunga. Yang selanjutnya yang keempat adalah replace, ya, kegiatan mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini juga salah satu cara kita menjaga sumber daya alam kita atau melestarikan sumber daya alam. Apabila misalnya ada beberapa hal atau tempat-tempat atau barang-barang yang memang kita gunakan itu tidak ramah lingkungan, maka harus kita ganti, kita menggunakan yang lebih ramah lingkungan. Di sini contohnya menggunakan sapu tangan untuk menggantikan tisu. Nah, sapu tangan ini sangat ramah lingkungan ya, kita bisa cuci dan tidak menyebabkan sampah juga. Habis kita gunakan kita bisa mencuci ya. Nah, dengan adanya penerapan kegiatan 4R ini merupakan salah satu upaya kita menyelamatkan lingkungan ya, menyelamatkan lingkungan dari sampah. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk barang-barang bekas atau sampah-sampah terhadap kelestarian lingkungan kita, agar lingkungan kita kelestariannya dapat terjaga dengan baik ya. Nah, sekian materi dari Bapak. Bapak berharap apa yang sudah Bapak jelaskan dapat kalian mengerti dengan baik ya. Apabila misalnya ada kesalahan penjelasan, pengetikan atau pemaparan, mohon untuk mencari istilahnya mempelajari lagi materi secara lebih dalam ya. Sekian dari Bapak ucapkan banyak terima kasih.